Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. KKN itu apa sih? Kuliah kerja nyata kan? Iya, kami di sini 40 hari tinggal di desa antah berantah. Udah jauh dari keluarga, kesulitan mendapat sinyal, belum juga harus bisa menyesuaikan dengan orang-orang yang baru kita kenal. Bener-bener keluar dari zona nyaman sih. Persiapannya pun juga banyak. Belum berangkat aja harus persiapan begitu banyak hal. KKN emang gak sendiri. Semua orang bakal dikelompokin bareng-bareng, entah itu 10 sampai 15 orang, dengan segala perbedaannya. Kadang saking penasaran siapa orangnya dan bentuknya kayak apa, kita sampai buka Instagram. Kita ketik namanya satu persatu. Siapa tahu gitu ada yang ngena, hehe. Waktu ketemu jauh dari ekspektasi. Rumit sih, tapi ya udahlah, balik lagi aja, jalani semuanya sampai akhirnya hari yang ditunggu hadir juga, dimana kita harus menapakkan kaki di tempat yang kita nggak tahu. Mungkin sebagian dari kita ngerasa berat hidup di KKN karena prokernya yang segudang, laporannya yang dikejar deadline. KKN rasanya pengen di rumah aja, diem di kamar pakai selimut sambil nonton film. Yang kepikiran di sana bakal makan apa, tidur di mana. Katanya sih deket kandang kambing ya. Bisa hidup nggak ya kira-kira? Tapi kenyataannya hidup berhari-hari dengan kelompok seru juga ya. Ternyata bisa bikin kita kenal satu sama lain. Sebenci-bencinya kita sama teman sendiri, selalu ada momen-momen yang nyenengin. Walaupun juga ada yang nyebelin. Hidup di rumah dengan keluarga lain juga bikin kita belajar bahwa hidup kita cuman sebagian kecil dari dunia yang gak sekedar nongkrong, baca buku, dan main game. KKN bisa bikin kita melihat sisi lain dari kehidupan. Warganya juga sangat ramah, senyumnya yang selalu bikin hangat setiap kita berpapasan. Dan hidup di keluarga lain juga mengajarkan kita menjadi orang yang lebih sederhana. Sinyal yang kita takutin awalnya ternyata bisa bikin kita sering ngobrol sama orang sekitar, buat cerita pengalaman dan diskusi banyak hal. Terus juga bisa bikin kita lebih peka dengan dunia sekitar. Apalagi senyum anak-anak kecil yang terpukau dengan hal-hal baru yang mereka dapatkan dari kita. Meski terlihat receh, tapi itu hal yang sangat indah. Dengan itu membuktikan bahwa kita adalah manusia yang saling membutuhkan teman baru, lingkungan baru, keluarga baru, suasana baru, bikin kita sedikit demi sedikit ngelupain proker, deadline laporan, atau sinyal yang susah dicari sekalipun. Karena semua itu ternyata cuma ada di pikiran kita. Emang sih nggak banyak yang bisa kita bawa pulang. Sebagian besar cuma kenangan yang bisa kita rasakan. Kapan ya bisa gini lagi? Ternyata KKN tidak seburuk yang kita bayangkan. Kalau kita mencoba membuka diri dan mulai menerima apa yang ada di depan mata, pasti terasa lebih mudah. Kita cuma terlalu terbiasa dengan suasana kota, polusinya, macetnya, ramenya, dan kesibukan orang-orangnya. Sampai lupa atau mungkin nggak tahu ya kalau masih ada tempat yang jauh dari semua itu. Indonesia, negeri ini adalah lukisan cakrawala yang terbentang luas. Setiap jengkal negeri ini adalah pesona dengan kekayaan alam yang tiada tara. Salah satu keindahan tersebut terdapat di Desa Sidorejo, di mana potensi alam dipadukan dengan penduduk yang ramah. Desa Sidorejo terletak di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 3.381 jiwa. Secara geografis berada di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gadingrejo, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mundurejo.
Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Umbulrejo dan Desa Semboro. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Wringin Agung. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani, yakni petani padi, jambu kristal, dan juga jeruk. Lebih dari 1/4 luas keseluruhan Desa Sidorejo adalah persawahan. Kondisi tanahnya yang subur memungkinkan tumbuhnya berbagai vegetasi tanaman seperti padi, jagung, palawija, jambu, dan jeruk yang menjadi kearifan lokal desa ini. Kesuburan tanaman yang berada di sawah ini tidak lepas dari adanya aliran irigasi sungai yang mendukung. Sedangkan dalam bidang agamanya terdiri dari 2 agama besar, yaitu agama Islam dan Kristen. Hal ini dibuktikan di setiap dusunnya terdapat tempat ibadah berupa masjid dan gereja. Desa Sidorejo tak jarang disorot oleh beberapa media karena memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat. Desa Sidorejo di Kecamatan Umbulsari ini memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Di Desa Sidorejo pun berdiri 4 musola, 2 masjid, dan 2 gereja besar sebagai tempat beribadah. Cara warga Desa Sidorejo mengokohkan toleransi antar umat beragama adalah dengan membentuk kepercayaan antar warga desa. Sebagian besar kegiatan sosial di Desa Sidorejo selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Meski Desa Sidorejo hanyalah sebuah desa, tapi mereka sangat memiliki ikatan yang kuat tentang toleransi antar umat beragama, sehingga Desa Sidorejo menjadi desa yang aman, damai, tentram, dan menjadi contoh desa yang baik bagi desa-desa yang lainnya. Kemerdekaan kami yang kami terima